Litsu. Oke, kembali lagi di Mobil Maswa episode 2. Nah, untuk episode 1 kemarin kita udah nge-review mobil dari Eropa juga yang dibuat di Jerman, yaitu BMW E30 tahun 91. Nah, untuk episode 2 ini mobilnya juga nggak kalah keren karena mobil ini asalnya dari Eropa juga, dari Prancis, cc-nya 2200 dan mobil ini itu tarikan belakang. Nah, apa sih kira-kira mobil apa sih gitu kan? Nah, ini dia Peugeot 505 GTI tahun 1987. Ryan Litsu. Oke, nah di sini gue udah ada owner dari mobil yang di belakang kita ini. Lu boleh kenalin diri lu dulu dong. Halo, nama gue Adriel Aron, biasa dipanggil Aron, dan ini mobil Peugeot gue. Oke, nah kira-kira nih Ron ya, ini kan emang Peugeot itu kan jarang banget nih, gue juga jarang lihat nih Peugeot berkeliaran ya. Nah, ini awalnya gimana nih sejarah dapatnya nih? Awalnya sejarah dapetnya gue ini, awalnya karena dulu bokap gue sempat punya kayak gini juga, cuman seri di bawahnya, 504. Oh, 504. Bokap gue dulu sempat punya 504. Terus bokap gue waktu gue mau nyari mobil klasik, bokap gue saranin 504. Cuman waktu itu 504 tuh kondisinya nggak ada yang bagus. Jelek-jelek semua ya. Kondisinya nggak ada yang bagus. Akhirnya bokap gue suruh, ya udah cari 505. Cari 505 di OLX segala macem, gue cari, akhirnya dapet lah mobil yang lo lihat sekarang ini. Gue dapet di Bandung, makanya plat D gitu. Terus berarti karena lu milih Peugeot ini karena emang saran dari bokap lu ya? Iya, gue milih saran bokap. Kata bokap gue tuh enak, empuk segala macem. Jadi pas gue coba, oh iya bener juga. Makanya akhirnya pas ini ya udah deh beli yang ini aja gitu. Oke, nah mungkin kita bisa langsung lihat dari eksterior depannya. Kita pindah yuk. Pindah ya, kita lihat ya. Oke, nah kita udah nyampe di depan mobil lu nih Ron. Nah, kira-kira nih, ini kan kalau dilihat ya, ini depan mobil lu tuh kayak orang marah gitu ya. Ini kayak ini ada alisnya, matanya ya kan. Iya. Nah, di depan mobil lu nih ada nggak yang lu ubah dari mobil lu ini? Ada sih. Jadi kalau misalnya mungkin lu pernah lihat 505 di jalan yang lainnya, pasti lu ngelihat ininya tuh beda. Grill logo Peugeot-nya di depan ini beda. Soalnya ini tuh logo Peugeot ini aslinya bukan punya 505, aslinya punya 406. Waktu itu gue lihat kalau di aplikasinya mobil gue kayak cakep nih. Jadi ya udah akhirnya gue pakein di mobil gue. Soalnya kalau 505 aslinya dia cuman cuman nyatu di grill dan cuman dia nggak timbul. Jadi satu sama grill. Oh, berarti tapi cuma logo doang ya, grillnya tetap standar. Grillnya standar, cuman gue pasang logo itu. Terus ini ada sen di bawah. Iya. Dan bempernya ini besi ya, masih besi ya. Bempernya masih besi. Masih Besi tahun 87, mantap. Oke, gue juga rada penasaran dilihat dari samping nih, kayak keren juga nih mobilnya. Mungkin kita ke samping dulu kali ya. Udah depan udah cakep nih, kita ke samping. Boleh. Oke. Oke, lanjutnya kita lihat di sampingnya nih, di samping 505 GTI ini. Nah, kalau gue lihat nih Ron ya, dari samping nih mirip banget kayak lawannya dulu nih Ron. Ini dulu lawannya E30 bukan sih? Iya, dulu memang Peugeot memproduksi ini yang sebanding dengan 505 pada saat itu adalah BMW 30. Makanya mirip banget nih, ada list-listnya kan di Iya. sini. Dan bahkan model kotak-kotaknya juga khas tahun 80-an juga lah ya, kotak-kotaknya ya. 80-an. Dan ini buka pintunya juga keren nih. Bukan yang kayak E30. E30 kan gini ya. Betul. Ini lebih estetik dikit gitu loh, bukannya ke samping ditarik gitu. Betul. Nah, krum-krumnya juga masih ada, list. Nah, mungkin selanjutnya ada yang aneh gak sih dari mobil ini nih? Kayak dari ban atau apa, mungkin ada yang aneh kali ya? Lo bisa lihat pelek gua. Oke, mungkin kita langsung lihat aja peleknya nih, karena Langsung unik kita banget lihat nih peleknya. peleknya. Boleh. Oke Ron, tadi kan kata lu ada yang unik nih ya dari bannya. Emang kenapa sih bannya? Jadi untuk Peugeot khusus Peugeot, mungkin teman-teman di luar sana merasa aneh. Kenapa? Ini ukuran velg dari mobil ini adalah, ini kebetulan velgnya ring 14 dan baut 4 dan PCD-nya
4 kali 140. 4 kali 140 tuh. 4 kali Gede 140. banget ya. Gede banget. Parah. Berarti kalau nyari pelek variasi susah dong. Susah banget. Parah ya. Jadi kalau mau ganti velg Peugeot ini pilihannya ada dua. Antara bikin adaptor, kalau enggak ya cari velg yang memang dibikin untuk mobil ini, tapi pilihannya sangat sedikit. Dikit banget ya. Dan di Jakarta ini populasi velgnya dikit. Hari susah ya. Harus susah. Tapi kalau dilihat-lihat emang peleknya nih mirip banget kayak pelek E30 ya. Iya. Ringnya juga sama ya. Tapi lebar bannya Lebar bannya ini enggak, gue pakai lebar 175/80 karena kan masih gue pakai harian, jadi setup yang gue pakai gue gak mau terlalu agresif, jadi cukup buat harian. Nah, ngomongin harian nih, kan kita udah deket banget nih sama tempat bensin nih ya. Nah, kayaknya asik nih kalau kita ngomongin tentang berapa sih penggunaan bensin yang lu pakai nih sehari. Boleh. Jadi untuk kalau misalnya ini mobil gue pakai harian ke kampus, kasarnya begini. Kalau mau ngitung konsumsi bensin per liternya, kira-kira 1 liter itu untuk 8 kilo. 18 ya. Iya, 18. Jadi biasanya patokan iya lumayan boros. Parah. Jadi biasanya gue itu patokannya kalau misalnya sebelum berangkat kampus gue isi 100.000, besok pagi kalau gue mau isi kampus biasanya gue isi 100.000 lagi. Waduh. Gitu biasanya. Oke, ya tapi emang berasa lah ya, baunya juga enak ya. Berasa baunya juga enak. Oke. Nah, mungkin kalau kita udah di depan, samping, bensin, sekarang kita lihat belakangnya kali ya. Boleh. Karena ini belakangnya cakep banget nih, ada daktelnya nih. Boleh. Oke, ayo kita lihat ya. Oke. Oke, kita sekarang udah ada di belakang mobil lu nih, Ron. Yoi. Nah, kira-kira nih, kan ini GTI ya. Yes. Di Indonesia tuh ada apa aja sih 505 nih? Jadi Peugeot Indonesia sendiri masukin 505 ini ada 3 versi. Versi pertama adalah versi entry level, yaitu SR. Mesinnya 1800 cc dan masih pakai karburator. Yang tipe di atasnya itu ada yang GR. GR itu mesinnya 2000 cc dan masih karburator, betul. Ini yang kebetulan punya gue yang masuk Indonesia adalah ini yang tipe paling tinggi. Jadi ini tipe GTI, mesinnya 2200 cc dan semi injeksi. Oh, semi injeksi itu kurang lebih sama kayak E30 ya. Betul. Dia masih diatur Masih air flow lo ratio-nya. masih ngatur airflow ratio-nya sendiri gitu. Oke, tapi injektornya ada. Ada injektornya. Nah, terus bedanya GTI, SR sama GR itu apa bedanya? Di spoiler. Nah, iya, yang khusus bawaan khusus untuk 505 GTI 505 GTI itu punya ductile bawaan. Ini ductile. Jadi kalau banyak mungkin yang nanya, ini ductile bikin sendiri nih, pasang sendiri. Enggak, ini memang pure bawaan mobilnya. Semua 505 GTI punya ductile kayak gini. Oke, makanya jadi manis banget nih kalau dilihat nih ya. Ini dari sini terus naik gitu. Iya, Wah, keren betul. banget. Dan lampunya, ini lampunya kenapa nih? Nah, Ada cerita apa nih? Iya, jadi ini cerita lampu ini agak sedikit emosional buat gua. Oh, kenapa tuh? Karena lampu ini pecah karena gua mundur nggak lihat ke mobil bokap gua. Dan pada saat itu gue punya almarhum nenek gue itu dia meninggal gara-gara kebakaran. Jadi sehari sebelum beliau meninggal gue tabrakan. Jadi gue nyimpen Ada rasa, ya benar. Jadi itulah kenapa setiap gue lagi mobil ini dan setiap kali gue lihat lampu ini, gue jadi keinget dia. Dan iya, jadi gue keinget almarhum nenek gue. Dan banyak teman-teman gue bilang, kok lampu lu nggak lu ganti sih? Nggak, karena ini masih ada sentimental value, betul. Jadi nggak mau gue ganti. Nah, ini kan P-shoot ya. Sebenarnya nyebutnya gimana sih? Karena kan banyak nih orang-orang Indonesia P-shoot lah, Peugeot lah, apalah. Banyak banget, pijit lah, Peugeot, Ya, banyak pijit banget deh. deh. Nyebutnya gimana sih yang bener? Yang benar itu adalah Peugeot. Oh tuh, Peugeot. Gitu yang benar. Jadi buat lain kali nonton kalau ketemu ini nyebutnya gimana? Peugeot. Nah, tuh, gitu. Peugeot. Oke. Ini lampu, sen, lampu mundur. Sen masih aktif. ini ada yang bagus ya nih. Iya, jadi sen gua depan dan belakang mati. Ya biasalah namanya mobil tua. Mungkin kabel-kabelnya udah banyak yang error kan. Jadi ya, tapi untuk lampu rem, lampu mundur masih nyala, cuman sen aja sih. Bumper masih besi. Bemper masih besi, masih utuh. Nah, ini knalpotnya keren nih. Kalau misalnya mau ngeliat knalpotnya nih, mungkin nanti di close up. Ini potongannya rapi gitu. Ini knalpotnya modif apa standar nih? Ini muffler ujung ini modif. Jadi waktu itu karena kan knalpot
muffler bawaannya udah karat juga, udah banyak yang rusak. Jadi untuk muffler ini gue ganti muffler yang stainless biar kelihatan lebih rapi aja dan suaranya juga makin enak gitu. Mungkin nanti bisa didengar suaranya di scene selanjutnya ya. Oke, berarti kalau udah semuanya, kayaknya gue penasaran dilihat mesinnya kali ya. Kan tadi kita udah nyebut mesin tuh ya. Boleh. Mungkin kita langsung ke kap mesinnya aja. Oke, siap. Oke, sekarang kita udah ada di ruang mesin dari Peugeot 505 GTI. Nah, dilihat-lihat nih first impression gue nih ya. Kalau first impression gue ngeliat mesin ini kayaknya ini mesin gede banget nih. Tapi 4 silinder gitu kan. Terus yang mau gue tanya ke lu nih, spesialnya mesin ini apa sih gitu? Spesialnya mesin ini? Spesialnya mesin ini adalah karena itu tadi, karena dia udah semi injeksi. Oh, udah semi injeksi. Jadi nggak ribet. Cuman kalau misalnya memang terlalu lean atau terlalu rich air fuel mixture AFR bisa diatur sini sama kayak 30. Oh, ada gigi. Ini yang ngatur ininya, yang ngatur dari jumlah udara sama bensin yang masuk ya. Betul. Cuma ini udah ada injektornya, itu yang namanya disebut semi injektor. Semi injeksi, iya betul. Ini gede banget nih ya ininya ya. Iya. Filter udaranya ya. Iya. Ini filter udara yang kalau lu lihat nih, kalau lihat kan sampai ke bawah. Iya. Nah, iya filter udara kayak gitu. Tapi tuh kalau kalau orang-orang yang udah open filter kan kalau digas bunyi gitu ya. Ini bunyi nggak? Enggak ya? Nggak terlalu kedengeran ya? Nggak terlalu kedengeran, betul. Oke. Tapi overall nih mesinnya kelihatannya gagah banget sih. Nanti mungkin kalau bisa di close up 2200 cc soalnya ya, 4 silinder. Dan suaranya tuh apa ya? Garing-garing gitu ya. Benar keren. Oke. Nah, kalau kita udah tahu mesinnya, tadi kan bensinnya 1.8, berarti emang ini boros banget. Dan emang nggak bohong dong, emang boros kan ya. Betul. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal masuk cek interiornya nih. Interior dari Peugeot 505 GTI. Oke, langsung ke interiornya cuy. Oke, sekarang kita udah di dalam mobil lu nih. Kalau dilihat-lihat nih ya, tinggi lu berapa? Gua 176. 176, gua 162. Ini yang di sini masih bisa disetting enggak sih? Masih bisa dibenerin. Cuma ini kelihatannya masih lega banget sih dan buat Bang Aron sendiri 176 masih lega. Emang nyaman banget ya mobilnya. Emang nyaman. Dan kalau misalnya ngerasain nih dilihat kursinya nih, nanti mungkin dilihat ini tumpuk banget di kursinya nih. Empuk banget. Parah. Betul parah. Ini enak banget sih. Gue nyaman banget nyetir naik ini. Nyetir jauh juga nggak berasa ya. Yoi. Terus pegel. semua interiornya masih aman semua nih Bang. Masih ori ya. Cuma mungkin karena mobil tua banyak pencetan yang udah mulai iya, aktif udah ya. mulai nggak nyala lah. Nah, biasa ke wiring. Terus nih kalau mau ngelihat nih kayaknya ada yang aneh di gue lihat dari iya interior betul. Kan ini Peugeot ya. Peugeot. Nah, ini apa nih? Ini tip apa ini? Ini kenapa bisa begini nih? Nah, jadi ini kan ceritanya dari waktu gue beli pemilik sebelumnya itu entah kenapa head unitnya diganti pakai head unit Avanza generasi pertama. Iya makanya lucu banget sih ini. Terus berarti matanya masih bisa nyala? Masih bisa nyala. Masih bisa nyala, speaker juga masih bunyi. Speaker masih bisa nyala semua. Coba ini doang nih lucu ya. ya. Iya, makanya nanti mungkin ke depannya gue pengen ganti lah. Pakai yang standar lah. Pakai standar lah. Karena bener-bener kalau misalnya kalian lihat ini kayak nggak niat banget gitu dia. Iya, Kayak betul. gue mau dengerin lagu gimana udahlah taruh aja. Iya, yang penting yang ada aja iya, gitu. Penting ada aja. Betul, ini AC, heaternya masih nyala ya? Masih nyala. Masih nyala, semuanya masih bagus. Ini buat barang-barang nih di sini tuh ada. Ini Peugeot juga asli ya? Asli. Tapi ini kelihatannya kayak variasi ya padahal ya? Kelihatannya variasi. Tapi emang asli Tapi memang logo ini dan tulisan Peugeot ini bawaan. Bawaan ya? Gitu. Oke, ini AC. AC-nya nggak auto swing? Enggak. Belum ya? Belum. Oke. Cuma kalau mau ke belakang, itu nanti mungkin dikasih tahu aja belakangnya. Itu tuh belakangnya luas banget kalau mau lihat. Luas. Karena ini apa ya? Kalau dilihat-lihat ya, Bang Aron ya. Kan ini lawannya E30 nih ya. Betul. Tapi kalau disebelahin sama E30 tuh dari segi panjang, dari segi segala macam kenyamanan tuh jauh banget. Ini lebih nyaman ya. Iya, mungkin begitu. Dan ini Prancis. Dan tadi kita juga lupa ngomong nih. Kan tadi dari ban itu profilnya gede ya. Profilnya gede. Jadi emang ringnya itu sama kayak E30 tapi profilnya gede bannya. Jadinya nyaman banget nih kalau lewat jalanan rusak segala macam. Betul. Gitu. Nah, terakhir nih karena kita kan udah tahu interiornya nih. Mungkin sekarang saatnya gua nyari tahu rasa nyetirnya kali ya. Boleh. Oke. Silahkan. Kuncinya? Kita langsung kelihatan nih over kuncinya. Silahkan. Udah dapet nih kunci 505. Nanti kita langsung ke review jalannya. Oke. Nah, kita udah ada di dalam mobil Bang Aron nih. Nah,
first impresi gue nih ya, pas bawa mobil lo nih, koplingnya tuh pendek banget ya. Iya betul, Parah. betul. Dan dari setiap mobil tua yang gue bawa di episode 1 sebelumnya juga, ini mobil lo tuh apa ya, masih kayak ada rasa gigit jambaknya gitu loh. Iya, dikit-dikit lah ya. masih sedikit. Standar berapa nih horsepower dulu? Waktu baru 150. 150 ya. Mungkin nggak beda jauh nih sekarang, turunnya nggak terlalu banyak. Soalnya nih kalau kalian bisa rasain tadi kanan tuh berasa banget. Lumayan lah. Ya, namanya mobil tua lah ya, power steering biasa lah. Ini Ini power steeringnya juga masih mekanik ya? Masih yang fluid kan? masih yang fluid, masih yang hydraulic betul. Belum yang EPS. Iya, belum yang elektrik. Jadi masih rada kasar. Berat. Masih berat kadang betul. Cuma tadi suaranya cakep banget ya. Iya, lumayan lah. Tapi kalau sama yang karburator suaranya kurang lebih sama lah ya. Kalau yang karburator malah beda kan. Kalau beda yang karburator tuh dia khas suaranya tuh dia malah ngebas. Kalau ini kan garing Garing nah, gitu. kalau yang karburator yang 2000 cc sama 1800 cc dia malah suaranya dia malah ngebas. Lebih berat dia suaranya gitu. Ini enak banget sih, bantingannya juga masih empuk ya. Masih standar kan. Cuma nih negatifnya speedometer ya. Iya, speedometer mati. Soalnya tapi harus dibenerin nih Bang, karena kan di tol dalam kota udah mulai kecepatan kan. Iya, itu sih. Ngeri tuh sekarang. Mungkin deh soon ya. Tapi ini rasanya ya, kalau misalnya buat kalian yang nonton ini kan pengen tahu nih mobil tua tuh rasanya kayaknya gak bakal enak nih gitu kan. Cuma pas gue pakai mobil lu nih, dari segi kursi, dari interior semuanya AC, ini masih nyaman hitungannya gitu. Masih nyaman betul. Dan masih kedap suara. Masih gitu kedap kan. suara betul kan. Dan enaknya lagi nih spionnya ngaturnya masih manual. Masih manual, kayak elektrik. betul. Jadi nggak gampang rewel. Betul. Bisa langsung ditekuk aja. Iya, tekuk aja. Mantap lah. Tapi ini overheat paling ya sesekali 2 kali lah ya. Sesekali 2 kali lah kalau memang macet parah baru overheat gitu. Tapi plat ditaruh di dashboard nggak masalah nih? Nggak masalah ya. Nggak masalah. Kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan aman aja santai. Cuma kalau belok aja hati-hati kali ya. Iya, hati-hati. Sana mati. Nah, betul sih. Oke, nah ini kita udah mau ngelewatin polisi tidur khasnya UI nih. Iya. Yang ganggu banget ya. Yang ganggu. Ini posisi gua rem dikit, jalan mas kenceng. Wah, nyaman banget. Yoi dong. Ini karena efek bannya aja kali, profilnya gede. Iya, ya. masih profilnya gede. Nah, terus ini kalau steering, kalau yang mau tahu nih ya mungkin nanti dari kamera belakang juga di video. Jadi ini mobil nih kayak tuh, nggak kerasa kayak apa ya? Mungkin karena karena power steeringnya masih ini jadi rada berat, tapi nggak kerasa kayak di perahu gitu. Betul. Nggak ngambung-ngambung gitu. Ngambung banget, betul. Bener-bener direct, lu mau belok, lu belok. Iya. Lu ini, lu ngerem. Setuju, betul. Karena remnya juga udah full cakram ya? Iya, full cakram. ABS tapi nggak ada ya? Nggak, belum dong, belum. Tapi ini remnya juga masih berasa banget kayak mobil-mobil baru. Jadi kalian nih kalau pengen mobil tua, pengen main, Peugeot 505 nih cocok sih ya. Cocok. Dan spare part nggak terlalu susah kali ya? Mungkin orang akan mikir, mobil Prancis spare part susah. Enggak juga. Enggak ya? Sekarang udah banyak yang main, sekarang udah banyak yang punya, dan bengkel udah banyak, dan udah banyak yang supply juga. Jadi spare part gampang, bengkel mana aja hampir bisa semua. Bisa, ya. Yang penting dia megang Eropa gitu. Yang penting megang Eropa, kalau bengkel itu emang spesialis megang Eropa, tenang, pasti bisa. Enak banget ya. Mungkin sekarang kita nyobain tarikannya kan? Boleh. Gas dikit ya. Boleh. Itu baru kilometer 2000 loh. Suaranya udah enak banget ya. Garing banget. Betul. Cuma ini emang sejarahnya juga mobil kan di Eropa sana kan dulu dipakai rally juga kan yang pintu 4-nya kan. Sempat dipakai rally. Jadi kalau kalian familiar suaranya, pernah kalian dengar mobil Eropa, ya begitu suaranya. Mirip mobil rally sana gitu. Iya, karena memang dulu pada masanya pernah dipakai rally juga. Bahkan di nggak usah lah, tapi di GTA juga ada sih. Iya, di GTA juga ada. Mobil yang mirip kayak gini, yang buat dimodif-modif gitu. Betul. Cuma kenapa nggak dimodif nih? Untuk sekarang kayaknya belum. Belum. Masih pengen Restore dulu. Iya, benerin dulu pelan-pelan baru modif. Karena kan lebih baik kita bagusin dulu daripada nanti modif nggak taunya masih harus benerin ini, harus benerin ini gitu. Masih banyak yang PR-nya lah ya. Masih banyak PR-nya. Jadi kita benerin pelan-pelan. Gitu. Tapi kalau misalnya mau dimodif nih, kira-kira lu senangnya arahnya kemana nih modifannya? Kalau modif, gua nggak pengen yang terlalu ekstrim kayak stance ceper kayak gitu. Pokoknya kalaupun gua mau modif mobil ini, masih harus bisa gua pakai harian. Oh, jadi nggak terlalu ceper-ceper. Nggak terlalu ceper banget. Mungkin tingginya segini, gua tinggal ganti velg aja. Gua ganti velg,
terus ganti ban, udah paling kira-kira gitu aja sih. Oke. Pas buat harian, masih enak. Pas ya yang penting ya. Yoi. Dan AC-nya juga nggak terlalu berisik ya. Kalau Yeah. episode 1 kemarin, kalau mungkin kalian nonton kan, ya kalau kita bandingin ya sama E30, karena kan ini lawannya nih, itu AC-nya kan berisik banget tuh, Yeah. karena udah tua juga kali ya. Iya. Dan ini emang AC-nya semua masih nggak pernah lu otak-atik ya? Nggak pernah. Oke. Cuma emang udah karena udah tua dan Iya. ini nggak pakai kaca film. Dan kondisinya. betul, ini nggak pakai panas. kaca film, panas. Tapi malah keren sih nggak pakai kaca film, jadi kelihatan gitu. Kelihatan interiornya dalamnya Betul. segala macam. Yoi. Karena ini mobil keren banget. Kalau kalian pakai kaca film tuh nggak kelihatan muka kalian. Iya. Mungkin AC matiin kali ya. Boleh. Biar ada tarikannya dikit ya. Iya, biar ada tarikan. Yoi, boleh. Oke, siap. Oke. Enak banget cuy tarikannya cuy. Belum nyampe red line. Belum Enak red banget line. tarikannya. Dan ada sedikit deng deng deng. Iya, sedikit lah. Ini karena efek yang hitungan lu itu tadi ya. Iya. Apa-apa. Jadi yang sebelum gue jelasin tadi itu settingan knalpot gue adalah header depan 41, tengah pakai resonator, dan belakang gue muffler custom. Dan lebar dari si diameter headernya itu bisa dihitung Oh. sesuai dengan spesifikasi mobil lo. Ada rumusnya. Ada gitu ya. rumusnya. Jadi kenapa mungkin suaranya enak dan tenaganya ada? Karena headernya itu Pas ya. Pas gitu. Karena suara rumble-nya bahkan tadi si Rido aja nggak tahu mobil disangka 8 silinder. Betul. Padahal cuma Jadi 4. Nah iya, padahal cuma 4 itu dia. Dan ini semuanya masih enak. Dan kalau misalnya nih kita ambil kesimpulan ya, lu dulu ngangkat mobil ini berapa nih? Gua angkat mobil ini di harga 21 juta. 21 juta. Dan selama itu, oh ya belum AC-nya lele gerai ya. Panas. Nah, selama lu ngambil itu kondisi parah kan ya? Kondisi parah banget, banyak ya. banget PR. Yang bahkan lu pernah cerita ke gua katanya ada air masuk ya. Iya. Nah, itu setelah lu perbaiki semuanya itu habis berapa tuh mobil ini? Kalau habis sih kalau kita hitung-hitung dari Nah. awal ya sekitar 40 jutaan kali 40 ya. juta lah ya. 40 juta. Tapi lu dengan 40 juta tambah 20 tadi lu dapat mobil yang nyentrik Iya, dan nyentrik. enak nyaman dipakai Enak, kan. nyaman dipakai, Betul. masih bisa dipakai harian. Jadi lu pakai harian juga kan? Iya, kalau gue dari rumah ke kampus, gue biasanya pakai ini. Nah, rumah lu di Rumah gue di Cibubur. Cibubur, macet no. Macet. Masih aman ternyata Masih kan. aman. Jadi buat kalian semua nih yang mau main mobil, mungkin mobil ini cocok banget nih buat kalian Cocok. ya. Dari harga segala macam spal juga gampang kan. Dan mungkin abis spare part tadi kan tergantung preferensi orang kan ya. Iya, betul. Karena kan ada yang orang perfect banget, ada yang Iya. cuma asal jalan. Iya. Mungkin nggak akan nyampe segitu juga. Nggak nyampe segitu sih. Oke, jadi kalau gue rekomen ya Peugeot 505 GTI ini, gue rekomen banget sih mobil ini karena bener-bener gue suka banget dari tempat duduknya empuk dan semuanya AC-nya ada. Dan yang gue bingung nih, ini mobil masih kedap suara gitu loh. Masih kedap suara. Ini nggak lo ganti-ganti kan? Nggak. Bener-bener masih kedap suara dan interior juga masih bagus. Mungkin kalau kalian pakai di 2020 ini nggak terlalu berasa lah. Kalau emang kalian bener-bener pengen pakai mobil harian, tinggal beliin tip aja yang bisa bluetooth kan. Sekarang juga udah ada, sisanya udah aman. Gitu. Jadi kalau mau kalian emang mau mobil, Peugeot 505 ini salah satu solusi buat kalian. Jadi itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan komen buat kedepannya biar nanti kita tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian mau. Betul. Oke, gua Randi, episode Mobil Mas episode 2 udah selesai. Terima kasih. Dadah. Dadah. Brian Little. Buat motor. Beda. Nah, udah kosong nih, aman. Yuk, standby. Ada di kursi belakang, kursi row 2. Terus samping-sampingan, Pak. Dapat nggak itu?